Kisah ini diawali dari seorang atlet renang yang kehidupannya nampak membahagiakan. Selalu juara dalam ajang turnamen dan mempunyai pacar yang sangat cantik. Tapi sayangnya itu semua hanya sebuah hayalan semata yang dirasakan seorang guru renang di salah satu sekolah. Dan yang konyolnya dilakukan saat ia sedang mengajar, yang akibatnya ia mendapat sorakan dan tertawaan dari muridnya sendiri. Karena melihat gurunya meremelek sambil senyum-senyum sendiri. Dan guru renang tersebut bernama Joe. Sampai suatu ketika, Joe dikagetkan dengan kiriman sebuah surat dari seseorang yang bernama Yonji. Dan gara-gara surat itu, kenangan masa lampau dengan orang yang bernama Yonji tersebut muncul. Pada tahun 2006, saat Joe berumur 17 tahun, ia bersekolah di salah satu SMA di kotanya. Di sekolah tersebut ia seringkali mengikuti perlombaan renang, tapi hasilnya ia selalu kalah. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi, boleh saja ia kalah dalam olahraga renang, tapi dalam hal adu kepalan tangan, Joe patut diperhitungkan. Seringkali ia ribut dengan salah satu geng di sekolahannya, yang dipimpin oleh siswa yang bernama Hyu, yang entahlah mereka meributkan hal apa. Di tengah keributan tersebut lewat seorang gadis cantik di depan mereka, yang sukses membuat Joe tersihir. Bahkan Joe mendadak kebal saat melihat gadis tersebut. Joe dan gadis cantik itu kembali bertemu di ruangan guru. Dan rupa-rupanya gadis itu bernama Yonji. Ia seorang siswi pindahan. Dan momen tersebut dimanfaatkan Joe. Ia yang sedang dihukum kembali membuat ulah dengan mencoba ngajak kenalan dengan Yonji. Tapi sayangnya berakhir memalukan. Celana yang Joe pakai nyatanya sobek. Yang ternyata Yonji satu kelas dengan Joe. Dan ia menjadi siswi populer di sekolah. Dan menjadi siswi yang paling diincar seantero sekolah. Dan salah satu yang mengincarnya adalah Joe teman sekelasnya. Dan rivalnya Hyu and the gang. Joe dan Hyu terus-menerus berlomba untuk mendapatkan Yonji. Yang akibatnya setiap keduanya bertemu keributan pun terjadi. Sampai suatu ketika Yonji dijahili oleh murid yang iri kepadanya dengan menempelkan perkataan yang memalukan di punggungnya. Untungnya diketahui Joe dan mencopot kertas yang tertempel di punggung Yonji. Nyatanya kebaikan Joe tersebut berbuah manis. Yonji tiba-tiba saja ngajak Joe ke hutan. Mendengar ajakan tersebut membuat hayalan Joe kembali kambuh, plus dengan pikiran-pikiran kotornya. Karena hutannya disebutkan tempat remaja-remaja nakal melakukan aksi mereka. Pada kenyataannya, Yonji dan Joe hanya lewat saja. Tujuan sebenarnya ke sebuah tempat makan sate. Di momen tersebut, Joe memanfaatkannya dengan baik. Ia menawarkan diri untuk menjadi satpam untuk Yonji dari gangguan dari Hyu. Dengan cara berpura-pura jadi pacar Joe. Yang tak lama orang yang dibicarakan datang. Takut kembali ada keributan, Yonji memperingatkan Hyu untuk tidak mengganggunya lagi. Dan mengaku sebagai pacar Joe. Tapi Hyu tak peduli, ia masih menganggap kalau Yonji adalah pacarnya. Dan benar saja keduanya kembali diganggu. Joe dilempar dengan sekotak susu. Untuk kali ini Joe tidak terpancing. Ia tahu kalau Yonji benci keributan. Yang akhirnya ia mempunyai sebuah ide untuk menyelesaikan permasalahan tanpa keributan. Yaitu dengan ngajak Hyu tanding renang. Kalau Joe menang, Hyu tak boleh ganggu Yonji lagi. Dan kalau kalah, Yonji harus mengatakan cinta kepada Hyu. Yang akhirnya keduanya sepakat untuk menyelesaikan masalah mereka dengan pertandingan renang. Untuk Joe sendiri, ia mendapatkan dukungan penuh dari Yonji. Dan berkat itu, Joe benar-benar semangat untuk berlatih memenangkan pertandingan tersebut. Tiba saatnya pertandingan itu dilaksanakan. Joe benar-benar kalah telak dari Hyu. Tapi ternyata Yonji sudah mempunyai rencana cerdik untuk menepati janjinya kepada Hyu. Yang tentunya tanpa harus menyakiti Joe. Yonji menyambut Joe seperti pemenang dan merangkulnya. Dan saat Yonji dan Joe melewati Hyu, Hyu melihat perkataan yang diinginkannya tertempel di punggung Yonji. Yonji dan Joe berada di bibir pantai. Keduanya asik bercengkrama satu sama lain. Joe juga mulai terbuka kepada Yonji tentang kehidupannya yang belum pernah pacaran. Di saat sesi curhat tersebut, Yonji sendiri sibuk melukis wajah Joe. Tapi sayangnya momen tersebut rusak gara-gara Yonji tiba-tiba ketakutan. Yonji ketakutan saat ada sebuah mobil lewat. Saking tertekannya Yonji sampai tak sadar memeluk Joe.
yang Jo anggap pelakuan Yeonji tersebut adalah awal yang baik bagi PDKT-nya terhadap Yeonji. Tapi kenyataannya momen tersebut adalah awal yang buruk bagi hubungan keduanya. Sejak hari itu Yeonji tidak masuk sekolah. Jo yang merasa khawatir menemui Yeonji di rumahnya. Yang akhirnya Jo melihat sisi kelam dari gadis yang disukainya. Rumah Yeonji hancur dan Yeonji sendiri menangis. Dan itu semua perbuatan ayahnya yang sedang mabuk. Suasana hati Yeonji saat itu benar-benar hancur. Bahkan saat Jo menyapa dan mengkhawatirkannya, Jo malah diusir. Sepulangnya dari sana, Jo mendapatkan panggilan dari Yeonji dan mengatakan kondisi hidupnya selama ini. Yang ternyata Yeonji dan ibunya pindah-pindahan, sembunyi dari ayahnya. Dan saat ini ia pamitan kepada Jo untuk kembali pindah. Jo yang mendengar itu benar-benar kaget. Yang akhirnya ia mencoba menyusul Yeonji yang berakhir kekecewaannya. Orang yang disukainya terlanjur pergi. Sampai pada tahun 2008 pun datang. Jo tidak pernah ketemu kembali dengan Yeonji sejak saat itu. Yang sekarang kehidupan Jo malas-malasan dan menjadi penjaga warnet. Sampai suatu ketika, sahabat Jo memamerkan gadis-gadis cantik anak kuliahan yang ia potret kepada Jo. Disinilah Jo dikagetkan. Ia melihat Yeonji di salah satu foto yang dipamerkan temannya tersebut. Ia langsung berlari dengan semangatnya. Ia mengabarkan kepada orang tuanya kalau ia bakal kuliah katanya, yang direspon kaget. Jo ke kamarnya dan mengandangkan barang-barang yang membuatnya malas. Dan mulai mati-matian belajar dengan satu tujuan, yaitu masuk ke universitas yang ada Yeonji-nya. Impian yang dirasa mustahil untuk cowok pemalas tersebut nyatanya terwujud, dan itu berkat kekuatan cinta. Setelah beberapa hari Jo ngampus, ia kembali putus asa lantaran gadis yang ia cari tak kunjung ketemu. Sampai akhirnya Jo melihat Yeonji sedang bersama temannya, dan penyakit menghayal Jo yang kemarin sempat sembuh, sekarang kumat kembali. Ia berhayal Yeonji terkejut melihat dirinya. Padahal kenyataannya Yeonji malah tidak sadar dengan keberadaan Jo. Dan sejak saat itu, Jo terus-menerus mepet Yeonji kemana-mana bersama Yeonji. Bahkan saking tak ingin berpisahnya, Jo rela ikut ekskul joget-joget demi Yeonji. Sampai akhirnya Jo mengetahui fakta kalau Yeonji sudah ada yang punya. Dan pacarnya bukan sembarangan pula, yaitu cowok paling populer di kampusnya. Yeonji juga banyak cerita tentang pacarnya tersebut kepada Jo. Ia menceritakan semuanya dari mulai pertama kalinya mereka bertemu, sampai cerita Yeonji yang benar-benar mengagumi pacarnya tersebut. Dan curhatan Yeonji itu sukses menyerang mental Jo, yang akhirnya membuat Jo mati segan hidup tak mau. Ia benar-benar menyerah dengan keadaannya. Sampai suatu ketika di hari ulang tahun Yeonji menghubungi Jo. Dikira Jo saat itu Yeonji sedang senang-senang bersama pacarnya. Nyatanya Yeonji mengabarkan kalau ia sakit. Mengetahui itu terlintas di pikiran Jo untuk merayakan ulang tahun Yeonji. Tapi ia urungkan karena mungkin Jo sadar diri kalau Yeonji sudah ada yang punya. Yang akhirnya Jo punya cara sendiri untuk menghibur Yeonji yang sedang sakit di hari ulang tahunnya. Tanpa sepengetahuan Yeonji, Jo menyalakan banyak kembang api di dekat asrama Yeonji. Dan itu sukses membuat Yeonji senang. Bukan hanya Yeonji yang terkagum-kagum melihat kemeriahan kembang api yang dinyalakan Jo tersebut. Seisi asrama pun merasakan hal yang sama. Dan momen itu semakin romantis saat beberapa orang memanfaatkannya menjadi ajang penembakan kepada pasangan mereka. Dan di tengah riuhnya acara tersebut, Jo memberanikan diri berteriak, memberikan selamat ulang tahun kepada Yeonji. Yang tentunya tidak didengar dan tidak disadari Yeonji. Sampai suatu ketika Jo tanpa sengaja mendengar percakapan pacarnya Yeonji yang sedang membicarakan sebuah pertandingan sepak bola. Jo mendengar kalau Yeonji dijadikan bahan taruhan oleh pacarnya tersebut. Jelas mendengar itu membuat Jo marah. Ia langsung ke lapangan dan melihat situasi yang ada. Dan benar saja, pacar Yeonji mengalah kepada lawannya. Ia juga memberitahukan tentang apa yang Jo dengar kepada Yeonji. Tapi direspon Yeonji malah menyalahkan Jo. Yang akhirnya Jo ikut bermain dengan tujuan memenangkan pertandingan dan menyelamatkan Yeonji dari bahan taruhan pacarnya. Dan sekali lagi keajaiban orang jatuh cinta terjadi. Jo benar-benar bisa mencetak gol dan membawa timnya meraih kemenangan.
Jo tidak merayakan golnya tersebut, ia malah menemui pacarnya Yeonji dan menghajarnya. Ia juga mengabaikan Yeonji. Dan sejak saat itu hubungan Jo dan Yeonji renggang dan kembali berpisah. Sampai pada tahun 2015 datang, keduanya benar-benar lost kontak. Di tahun 2015 itu Jo benar-benar meraih kesuksesan. Ia bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang atlet renang yang berprestasi. Tapi lagi-lagi waktu memberikan kesempatan Jo untuk kembali bertemu dengan seorang yang disukainya. Ia tanpa sengaja melihat Yeonji di sebuah kafe. Jo yang tak bisa melupakan Yeonji akhirnya memberikan diri untuk menyapanya. Dan direspon Yeonji dengan baik. Jo juga mendengar beberapa kabar baik dari Yeonji. Yang pertama, Yeonji sekarang jadi model. Dan yang kedua, Yeonji saat itu masih jomblo. Dan itu dimanfaatkan betul oleh Jo. Ia kembali meminta kontak Yeonji. Dan sejak saat itu hubungan keduanya kembali lengket. Dan seperti biasa, Jo kembali harus rela membabu demi Yeonji. Syuting kesana kemari yang nyupirin Jo. Sampai suatu ketika Yeonji mendapatkan masalah tentang pekerjaannya tersebut. Dan lagi-lagi yang menenangkan dari situasi sedih itu pun masih Jo. Jo membawa Yeonji ke sebuah pantai. Dan di sana keduanya berteriak meneriakan masalah keduanya. Dilanjutkan dengan senang-senang ala film India. Tapi lagi-lagi suasana tersebut mendadak suram saat Jo akan melakukan sesuatu kepada Yeonji. Untungnya tak lama, Jo mempunyai alasan untuk baikan dengan Yeonji. Jo mengundangnya untuk hadir di acara pertandingannya. Dan lagi-lagi masalah terjadi. Saat pertandingan itu akan dilaksanakan, di luar sana terjadi cuaca ekstrim yang membuat Jo mengkhawatirkan Yeonji. Ia mencoba menghubunginya tapi malah membuat Jo semakin khawatir. Bahkan saat pertandingannya akan dimulai, Jo kabur dan lebih memilih mencari keberadaan Yeonji yang Jo khawatirkan. Sampai akhirnya Jo bertemu dengan Yeonji dan mengetahui Yeonji baik-baik saja. Jo merasa lega. Dan di tengah cuaca ekstrim tersebut, Jo benar-benar tak mau kehilangan Yeonji lagi. Dan mengungkapkan perasaannya kepada Yeonji. Tapi sayang, Yeonji tak menjawab, ia malah meminta Jo untuk kembali ke arena. Dan itu membuat Jo kecewa. Dan saat akan pergi ke sana, Jo melihat Yeonji dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengorbankan dirinya untuk melindungi Yeonji. Dan berkat pengorbanan tersebut sukses membuat Yeonji luluh dan menjadi pacarnya. Tapi minusnya, Jo harus mengalami cedera panjang. Beberapa bulan setelah insiden tersebut, Yeonji diterima di perusahaan desainer. Dan ia memutuskan untuk ngontrak bareng Jo di salah satu apartemen sederhana. Setelah keduanya tinggal bersama, keromantisan hubungan keduanya benar-benar terasa. Jo dan Yeonji benar-benar saling mengisi kekurangan keduanya. Contohnya saja saat Yeonji sibuk kerja, Jo dengan sigapnya dikoki dadakan untuk Yeonji dan memperlihatkan seperti keluarga yang sangat bahagia. Momen-momen indah keduanya bahkan terus-menerus mereka abadikan. Sampai suatu ketika Jo terpukul hebat dengan vonis dokter yang mengatakan kalau karirnya sebagai atlet renang sudah tamat. Ia terus-menerus bengong dan gara-gara masalah tersebut sikap Jo mulai berubah. Ia sekarang mudah tersinggung dan mudah marah. Diperparah hidup Jo yang saat itu pengangguran. Ia merasa jadi beban untuk Yeonji karena selama itu Yeonji lah yang membayar tagihan rumahnya. Awalnya marah saat mengetahui pembayaran rumahnya dibebankan kepada Yeonji. Untungnya Yeonji bisa menenangkan Jo. Ia berjanji lain kali tidak seperti itu lagi. Sebenarnya Jo bukan tanpa usaha, tak terhitung jumlah CV lamaran pekerjaannya yang sudah ia sebar ke berbagai perusahaan. Tapi hasilnya masih nihil. Dan masalah itu diperparah saat Yeonji mengabarkan kalau ia diminta perusahaannya untuk bekerja di Milan selama 2 tahun. Ya tentu saja kalau Jo mengizinkan. Dan gara-gara masalah ekonomi tersebut, Jo jadi mudah tersinggung. Contohnya saja saat teman-temannya sukses dan berencana menikah, ia malah mengumpati temannya tersebut. Walhasil pertemuan tersebut hampir terjadi keributan. Kalau Jo tidak ditenangkan Yeonji. Seolah tahu masalah yang dialami Jo karena takut menjadi beban Yeonji. Akhirnya Yeonji dengan serius meminta Jo untuk menikahinya. Tapi malah direspon dengan meminta pulang dan berniat kembali melamar pekerjaan. Dan respon tersebut membuat Yeonji kecewa. Sampai suatu ketika teman Jo menyadari kalau Jo banyak pikiran. Dan temannya tersebut meminta Jo untuk mencurahkan masalahnya tersebut kepada dirinya. Yang akhirnya Jo menceritakan
Ia berandai-andai tentang pertemuannya dengan Yonci. Jo mengatakan itu seolah-olah menyesal telah bertemu Yonci dan seolah menyalahkan Yonci dengan kesusahannya yang dialaminya saat itu. Dan yang mengagetkan, Yonci mendengar semuanya. Dengan menahan tangis, Yonci menyamakan Jo dengan ayahnya yang selalu menganggap dirinya dan ibunya sebagai pembawa sial. Sadar akan kesalahannya, Jo meminta maaf. Ia mengaku salah bicara. Ia mencoba membujuk Yonci supaya kembali baikan. Tapi nyatanya Yonci malah meninggalkan Jo. Dan setelah keduanya bertemu kembali, Yonci sudah memutuskan untuk pergi ke Milan. Bukan itu yang membuat Jo terisak sampai sujud-sujud, yaitu saat Yonci mengakhiri hubungan keduanya. Dan itu membuat kehidupan Jo jatuh sejatuh-jatuhnya. Apalagi saat ia membaca surat dari Yonci untuknya, yang berisi penyesalan Yonci yang tidak bersama Jo sejak masih SMA. Dan satu lagi, ia meninggalkan Jo bukan karena benci, melainkan karena merasa bersalahnya kepada Jo. Dan di umur 28 tahun tersebut, Jo benar-benar kehilangan Yonci. Dan pada tahun 2021, Jo berhasil bangkit. Ia sekarang menjadi seorang guru renang, sesuai dengan keinginan Yonci. Waktu kembali ke masa sekarang, surat kiriman Yonci ternyata sebuah undangan pernikahannya. Yang akibatnya rasa sakit itu kembali dirasakan Jo. Ia sampai mengasihkan diri ke tengah laut dan rencananya ia tak berniat datang. Tapi saat berada di sana, ia menemukan sebuah surat dari Yonci yang berisi betapa cintanya Yonci kepada Jo. Dari situ Jo mulai berubah pikiran. Ia mendadak heboh membangunkan teman-temannya untuk menghadiri acara pernikahan Yonci. Tapi masalahnya tak ada kapal yang membawa mereka ke daratan. Yang mau tak mau mereka berenang sampai ke bibir pantai. Tiba saatnya Jo menemui Yonci. Jo takjub melihat orang yang disukainya memakai baju pengantin. Dan walaupun begitu, Jo mencoba tegar. Ia berterima kasih kepada Yonci yang sudah menemaninya selama ini. Ia juga mengatakan kalau ia juga merasa beruntung atas hal itu. Dilanjutkan dengan ngobrol ngalor ngidul yang tanpa sadar membuat air mata Yonci dan Jo jatuh. Di akhir film, Jo menjadi saksi pernikahan Yonci dan mengikhlaskannya bersama pria lain.